Iya, betul betul betul, setuju kok. Untuk melatih ketabahan juga ya, kan swingnya cepet banget tuh, apalagi. Nah, forex juga kan harus baca berita ya. Kadang-kadang kan kita nggak akan sempat baca berita. Terus baca berita dari luar negeri yang bahasanya dari luar, kadang-kadang kita ada miskom. Bacanya dia berita positif, salah baca, keblinger, wah negatif, salah posisi gitu jadinya ya. Oke, sekarang kan punya beberapa tempat untuk melakukan trading. Tadi ada di saham, ada di komoditi, ada di indeks juga kan. Cara ngatur modalnya kayak gimana sih? Kalau pasti taruh kapitalnya di tempat-tempat yang berbeda itu harus bagaimana sih? Kalau enggak ya kayak yang tadi saya bilang, karena leverage-nya tinggi di forex, di komoditas atau di indeks, ya cukup 1/100-nya dari di saham gitu. Karena sebenarnya kan teori resiko berbanding lurus dengan nilai itu ada benarnya juga ya. Kalau di forex ya cuan gede, tapi lu sekali loss juga gede gitu. Kalau misalnya iya, terus kayak misalnya gini, kalau misalnya di secara money management juga ya kayak yang saya tadi bilang ya, psikologinya kepontang-panting, jadi money management kadang bisa lebih berantakan. Karena kalau di saham kan bisa turun 1-2%, oh ya oke lah 2%. Kalau forex kadang-kadang suka ada shadow panjang, langsung wortel, langsung margin call hilang gitu kan. Itu hitungan detik, kadang-kadang kita baru kedip udah hilang gitu. Nah, jadi ya kalau untuk pemula ya untuk di forex ini ya sekecil mungkin aja lah gitu. Daripada sebenarnya kayak ibarat mungkin untuk technical forex oke gitu, untuk main uang kecil jangan terlalu besar dulu untuk belajar latihan technical. Tapi untuk psikologi forex itu menurut saya lebih susah daripada saham. Kalau bahasa saya ya lebih deg-degannya beda gitu. Dan saya juga udah lebih lama di saham daripada ke forex. Gitu. Saya balik lagi ya ke saham ya. Kalau tadi kan ngomong soal psikologi di forex dan di saham itu berbeda, tetapi kan tetap yang menggerakkan adalah manusia kan, ya kan? Nah, yang pertanyaan saya sih sebenarnya simpel aja sih. Saya juga nanya ke banyak trader yang lain yang ada di program ini adalah musuh terbesar kita sebenarnya siapa sih? Musuh terbesar trader itu sebenarnya siapa sih? Trader saham ya. Ya sebenarnya musuh terbesar kita ya kita sendiri lah. Kalau menurut saya, kadang kita merasa ketakutan berlebih gitu ya. Terlalu euforia juga, aduh saya cuan-cuan, aduh kacau, biasa udah kayak gitu, udah merasa hebat. Itu ya musuh terbesar seorang trader sebenarnya mungkin lebih cocok musuh terbesar seorang manusia gitu ya, ya diri sendiri gitu. Sebenarnya kan hidup kita mau baik mau buruk ada di tangan kita gitu ya. Nah trader juga mau cuan atau mau rugi ya di tangan kita gitu. Makanya saya selalu ngomong, ayo dong jadi trader mandiri, jadi investor mandiri gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, untung buat kita, rugi juga ya tanggung sendiri gitu. Jadi kasihan ada teman saya yang dia suka bagi-bagi stock pick, terus pas untung ya nggak dibagi kan dia kalau untung, tapi kalau rugi di PM-in terus gitu. Maksudnya yang namanya stock pick gitu kan harus dibuat trading plan-nya juga ya. Ada orang kasih stock pick itu masih buat trading plan gitu. Jadi jangan kita suka nangkap mentah-mentah apa yang orang omongin tanpa dipikir lagi gitu. Terus nih cuma baca sepotong misalnya judulnya stock pick Antam ya, padahal sebenarnya Antam di harga berapa nggak kebaca, cuma tulisan Antamnya doang, jadi dari HK taunya turun. Nah karena kita cuma ngandelin orang lain kan, stock pick orang lain. Sebenarnya stock pick orang lain boleh banget dibaca, boleh banget. Saya paling senang bacain stock pick orang. Maksudnya gini, oh jadi orang-orang tuh lagi suka saham ini gitu. Kadang-kadang misalnya kita lagi mentok, aduh mau trading apa ya, misalnya screener kita menurut screener yang kita pilih semua udah nggak ada yang cocok gitu buat di trading. Baca stock picknya sini, oh saat ini ya coba kayak menarik hati misalnya, udah coba dicek dulu chartnya, oh iya menarik gitu. Sebenarnya kan kalau kita bisa memanfaatkan info dari orang lain ya bagus kan, tapi dimanfaatkan dipikirin lagi gitu. Jangan sampai kayak saya di zaman dulu gitu ya, udah baca pelan mentah-mentah udah gitu pusing. Di Yahoo Group kalau orang udah sebar berita aneh-aneh turun hilang biasanya. Terus ditinggalan orang-orang yang nyangkut rame-rame gitu, yang trader-trader galau nyangkut gitu. Jadi wah gimana nih, kemana nih, ya udahlah. Terus saya pikir ya udah, itu sebenarnya siapa yang salah ya saya sendiri, orang saya yang pencet kok gitu. Ya dulu saya suka nyalahin orang gitu, jadi wah gara-gara ini nih kayaknya. Terus saya pikir-pikir dulu
gue nyalahin orang apa gue nggak mikir gitu ya, kan yang mencet gue gitu. Ya, jadi ya udah sadar gitu ya, berapa tahun kemudian udah sadar gitu. Udah. Ya soalnya kan banyak banget tuh orang yang ikut stock pick-nya orang, trading ID-nya orang, terus habis itu ya itu sama kayak gini ya, kayak kita bilang gue mau ke Bali nih gitu kan, gue mau ke Bali nih, arah gue mau ke Bali gitu kan, sedangkan dia mungkin maunya ke Lampung gitu kan, tapi ikut mobilnya kita. Coba nyambung nggak kira-kira? Ya setuju kok. Ya jadi makanya time frame orang beda, profil resikonya beda, ikut-ikutan orang ya nggak nyambung gitu. Makanya kalau ada kan saya setiap seminggu saya suka ada mau tanya saham apa gitu. Jadi saya kasih secara objektif aja, tapi yang memutuskan siapa ya diri sendiri aja gitu. Apakah udah punya mau di stop loss atau mau di taking profit, ya silakan dipikirkan sendiri gitu. Saya cuma kasih tahu ini objektifnya, misalnya ini trennya turun, jadi kita mesti harusnya pikir-pikir di stop loss, atau ini trennya naik buat dikit gitu. Jadi saya nggak pernah mau ngasih decision gitu. Suka ada yang PM misalnya nanya gini, Kak ini di cut loss jangan. Ya nggak tahu ya mau di cut loss nggak, ya gimana kamu gitu. Saya nggak mau balas ya cut loss gitu, ya tidak, taunya besok naik atau besok turun. Saya cuma kasih tahu oh ya ini support sekian, resisten sekian, ini batas resikonya, udah. Saya kalau misalnya jadi harus ngapain, silakan mau ngapain ya, kan kamu yang beli gitu ya. Saya nggak berani berkomentar sih, bukan bagian saya buat komentarnya. Ya kalau kita boleh ngomong agak sedikit kasar gitu ya, uang sendiri kok mau-maunya ngikut orang, mempertaruhkan uang sendiri ke tangan orang lain. Ya kan? Betul. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya, karena saya pernah di posisi mereka, tapi untungnya saya udah sadar. Kalau nggak sadar nanti saya nggak akan diundang ke sini lagi gitu ya Pak ya. Jadi saya bisa ngomong gini karena saya pernah mengalami di posisi mereka juga ya, sebagai newbie yang galau, newbie yang nggak berani cut loss. Saya juga ada di posisi dulu, ini gila nih turunnya, nggak berani cut loss lagi karena udah kedalaman gitu, atau begitu di cut loss nanti mantul. Nah biasanya kan gitu ya, dilema banget itu. Iya biasa kita loss 3% takut, udah 30% udah super takut dan udah nggak kuat lagi, mau nggak mau di cut loss ya. Mantul, nah jadi celaka. Padahal kalau cut loss 3% itu cara buat selamatnya lebih gampang kan, kita tinggal cuan di tempat lain 5%, bisa udah balik modal gitu. Betul. Daripada rugi 30% berarti harus ngebalikin, cari cuan 50%, malah lebih pusing sebenarnya gitu ya kok. Nah ini menyangkut pertanyaan selanjutnya nih. Berarti kan pernah nyangkut nih, ya kan? Boleh nggak kasih suggestion? Kira-kira kalau gue nyangkut di sebuah saham itu, apa yang harus gue lakukan? Nah ini kisah nyangkut saya dulu itu, saya beruntung, mantul, belum di cut loss dan mantul, itu kisah beruntung masa lalu. Nah tapi kalau misalnya ada cut loss ya turun terus. Nah pertama kalau saya sih lihat sahamnya dulu ya, ini saham goreng. Maksudnya ini tips juga, jangan ditelan mentah-mentah ya, maksudnya jangan begitu ngedenger ini jadi cut loss atau apa, nggak juga lah gitu. Jadi pertama mungkin dicek dulu lah, ini analisanya dulu beli kenapa. Mau invest atau mau trading. Kalau dulu mau invest jangan baru turun 1 hari 2 hari lu udah teriak-teriak gitu. Ya udah sesuai plan lu adalah investor gitu. Terus kalau misalnya memang lu trader, waktu beli lu gimana ini trading plan-nya gitu. Ada trading plan-nya enggak gitu, atau lu asal hajar aja gitu. Beli hajar kanan gitu. Nah kalau udah keburu nyangkut ya dilihat aja ini saham ini masih ada potensi nggak. Dan kalau misalnya udah nggak ada potensi, adakah saham lain yang lebih berpotensi gitu. Misalnya saya kadang-kadang bilang sih ke teman saya yang nyangkut gini, ya lu lihat aja dulu kayak yang tadi, ada yang lebih berpotensi nggak. Kalau nggak berani dikeluarin semua takut ini mantul, ya separuh-separuh. Jadi maksudnya di keep, buang separuh, simpan separuh, ditukar ya ini gitu. Tapi saya juga kadang semakin dekat teman, semakin kita nggak berani berkomentar sebenarnya ya. Karena kita kasih tahu chart itu, misalnya gini, saya belakangan ini jarang mau kasih komentar sama teman-teman deket ya, karena takut merusak pertemanan gitu. Maksudnya bukan takut karena salah. Jadi misalnya dia nanya hari ini gimana nih? Oh ini naik atau ini turun? Kita lihat chart hari ini ya, besok terjadi.
dia lihat 3 bulan kemudian misalnya, loh lu kenapa kemarin suggest-nya ini udah beresiko bla bla bla, kok ini mantul 3 bulan kemudian. Nah sebentar, ini nanya ini untuk apa nih, katanya kemarin suruh liatin untuk hari ini, jangan bilang nanti 3 bulan lagi kemana gitu. Itu kan 3 bulan lagi kita berarti harus ngecek chart 90 hari itu kan maksudnya gitu, untuk ngeliat ke depannya lagi gitu. Jadi kadang-kadang saya sekarang udah mengurangi menjawab pertanyaan teman daripada merusak pertemanan ya kok ya. Maksudnya kan jadi serba salah. Kadang-kadang emang sekarang itu hidup di zaman serba salah. Kalau komen nanti tidak cocok, nanti jadi ibaratnya kayak ketempuhan gitu, bahasa Bandungnya mah kayak ketempuhan. Tahu nggak kok ketempuhan? Enggak. Ketempuhan tuh kayak jadi bersalah lah gitu. Okay. Jadi kayak gitu. Itu bahasa Sunda lagi. Bahasa Sunda. Di ketempuhan gitu. Kalau misalnya nggak dijawab kayak orang sombong, kalau dijawab nanti kalau salah jadi ketempuhan. Jadi saya jadi dilematis gitu. Jadi saya kasihnya ya udah dia ini supportnya, ini resistnya. Terus bakal naik atau turun? Nah bakal naik atau turun sesuaikan aja lu trading plan-nya gimana. Gitu. Kalau nanya bakal naik atau turun ya kita nggak tahu hari esok. Kayak bulan Maret siapa yang tahu bakal IHSG hancur gara-gara corona? Iya. Ya tiba-tiba corona menyerang gitu ya. Terus orang yang paling jagoan gitu, menganalisanya udah predik misalnya sampai 9 bulan depan kan nggak sangka maksudnya dengan ada tiba-tiba corona ini chartnya mungkin tadinya gini jadi belok dulu baru naik gitu ya. Ya maksudnya jadi kita kalau komen juga jadi susah ya. Betul. Jadi kita paling kasih sarannya ya ini objektifnya kayak gini, tapi lu harus ngecek lagi sendiri, gue bilang gitu. Disclaimer on. Dan biasanya gue ngejawab tuh kalau udah dianya agak maksa-maksa gitu ya. Maksudnya karena gue gak enak kok, gue orangnya gak enakan maksudnya. Jadi jangan sampai ya tadi hubungan pertemanan rusak gara-gara salah eksekusi gitu ya. Bukan salah analisa tapi salah eksekusi ya. Misalkan ya kayak tadi minta dianalisakan untuk besok tapi dilihatnya 3 bulan lagi ya udah jaka sembung gitu di sini ya kok ya. Betul. Udah gak nyambung gitu. Udah gitu paling harus dicek, udah gitu ada yang lebih potensi nggak kalau mau ditukar gitu. Terus mungkin kalau yang nyangkut dilihat juga sektornya masih prospek nggak gitu. Mungkin kita di sini belajar jadi menganalisa sektor yang mungkin nanti bakal jadi booming gitu after corona kan. Itu kayak ngereset ekonomi ganti sektor ya kok ya. Sebenarnya kan dengan keadaan kayak gini itu kita reset ekonomi kita dan ganti sektor yang akan berputar gitu ya kok ya. Jadi kita mungkin mulai mengamati sekitar lah. Sebenarnya kalau kita mau analisa sekitar kan kita bisa oh yang masih survive nih usaha ini kita jadi ada gambaran. Oh mungkin berarti sektor yang kedepannya bakal bisa ada harapan ya, belum tentu benar sektor ini gitu mungkin. Jadi mungkin kalau gua switch, oke lah gua switch separoh ke saham sektor ini yang kelihatannya ada potensi. Soal benar atau salah itu susah ya. Lu simpan saham nyangkut lu pun belum tentu itu akan kembali ke harga beli lu di suatu hari nanti gitu. Terus kita tukar yang baru juga nggak ada yang ngejamin itu bakalan naik gitu. Jadi kalau pernah ada temen nanya, emang kalau gue beli saham ABCD pasti naik? Nah, gue bilang, nah itu lo harus dukun kata gue. Karena kita di sini tuh belajar teknikal untuk ngelihat kecenderungan. Kalau untuk sampai yakin 1000% besok akan naik atau turun, ya udah aja gitu. Jadi dukun saham aja gitu gue. Besok naik, besok turun gitu. Kita di sini cuma bisa antisipasi kan kok. Maksudnya besok cenderung naik kita bisa misalnya mau buy, cenderung turun ya udahlah kita duduk manis gitu. Ya paling nggak bisa komen banyak kayak gitu ya kok ya, disesuaikan lagi nanti kembali ke masing-masing sih. Emang. Yang jadi masalah itu kan orang ini kecenderungan manusia lagi gitu kan. Dia maunya terima beres kok. Terima beres kan? Gimana kok? Ya terima beres. Jadi kalau misalnya ini gue apa yang harus gue lakukan nih? Gitu kan, lu kasih tau gue A, B, C, D, E. Mereka maunya begitu kan. Nah ya kadang-kadang kan wah ini kok jadi sesi curhat nih kita. Oh nggak apa-apa. Dia nggak tahu dia larinya kemana kan. Tapi ini kecenderungan yang terjadi pada diri setiap trader kan. Karena gimana ya, trader profesional dulu juga adalah trader yang newbie juga kan. Karena kita pernah di situ, kita juga tahu bagaimana perasaan saat menjadi orang-orang yang baru pertama kali ada di dunia ini kan. Iya kan? Betul. Kalau bisa duduk tenang, ngapain gue belajar? Iya. Jadi kadang-kadang kita itu jadi misalnya mengandalkan orang, kayak saya dulu juga kan mengandalkan orang yang misalnya saya memuja orang tertentu gitu, saya nge-follow dia. Nah, terus dilihat-lihat yang saya follow ini kok jadi lama-lama jadi tersesat gitu ya.
kehilangan arah kan, jadi makin kehilangan arah. Jadi satu-satunya cara ya harus mau belajar sendiri gitu. Nggak bisa lah kita ngandelin si A, si B, si C, si D gitu ya. Terus kan kadang-kadang ada orang yang uang di tradingnya itu bukan uang dingin ya. Kadang-kadang demi mendapatkan keuntungan secepat-cepatnya, misalnya udah gue trading nih, kata si A untung langsung sehari 5%. Ya si A mungkin geraknya cepet gitu ya, 1000 jari semua main gitu. Dia baru ini udah kerja atau misalnya lagi ada pembeli di toko, udah kemana harganya, jadi rugi ya. Makanya kembali lagi ke orangnya ya kok. Nah, harus dikurangi juga sifat-sifat yang suka menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri gitu. Toh yang mencet sendiri, waktu mau beli juga sendiri, kalau cuan juga sendiri gitu ya, nggak dibagi-bagi kayak yang rekomendasi, bener nggak kok? Jadi jangan sampai kalau ada rugi jadi teriak-teriak gitu. Kasihan sih itu teman saya di DM-in terus. Padahal kalau saya lihat-lihat apa yang dia sarankan itu, ya benar gitu. Maksudnya benar itu dia kasih stop loss, itu benar kan? Kalau orang yang nggak stop loss, yang salah siapa kok? Udah dikasih batas stop loss, tapi nggak di stop loss. Nah, iya, susah sih. Jadi sekarang kembali ke orangnya. Jadi ya mungkin sebagai seorang trader ya harus mandiri lah, bener-bener jangan suka ngandelin orang lah gitu. Semua orang juga kan, semua orang yang ngasih stock pick juga punya psikologi kan ya, maksudnya. Iya, terus dijalani sama orang lagi ya udah, pokoknya udah jadi panjang, jadi pusing gitu. Belum tentu stock pick itu pada saat dia mendengarkan itu masih berlaku ya. Nah iya, sekarang tuh kan zaman forward ya kok. Nah, gue misal kirim jam 9 harga belum naik, HK yang paling terakhir baca jam 2, udah kebagian dibuang, penutupan closing. Ya kasihan yang terakhir, waduh ini stock picknya si Am. Jadi satu stock pick ke satu orang cuan, ke satu orang jadi bocuan gitu ya kok. Iya, bisa aja gitu juga, betul kok. Gara-gara terlalu cepatnya informasi ya kok. Informasi kadang-kadang judulnya mencengangkan juga ya, misalnya beli sekarang kayak iklan di TV gitu ya. Panik. Ikutan beli. Ya, udah beli, taunya siapa tuh? Hoax. Waduh, kacau. Langsung kan biasa suka gitu ya kok. Sekarang kan lagi musimnya gitu. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi orang sangkut misalnya iseng, ayo beli sekarang. Taunya terakhirnya ternyata hoax loh. Waduh, ya udah gitu udah mau gimana ya. Jadi kalau kita bersandar sama kaki sendiri gitu, ibaratnya ya kalau sampai ada salah juga ya udahlah. Yang mencet lu, yang mikir lu ya apa kesalahan lu tuh, apa yang harus diambil hikmahnya lah gitu. Hikmahnya apa, pembelajarannya gitu. Ini kayak umpama kita nyetir mobil lah ya. Lu mau kemana, mau ke kiri, mau ke kanan, itu kan setir di tangan lu. Iya, Jangan sampai nanti bilang ada penumpang yang sebelah kirinya bilang belok kiri, belok kanan, belok kiri. Lu tujuannya mau kemana? Tergantung penumpang lu apa lu yang mau udah tahu tujuannya mau kemana. Jangan sampai kita bawa lama-lama ya kan masuk got, masuk ke sungai segala macam kan bisa aja kan. Hanya karena kita nggak tahu kita mau ngapain. Ya kan, kita memang bisa nyetir, kita punya modal, kita bisa klik buy dan klik sell, tapi kita nggak tahu kita mau kemana, apa yang harus kita beli gitu kan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada lagi nih, kalau hidup ini boleh diulang ya, apa tetap mau jadi Cindy yang sekarang atau mau ganti profesi yang lain? Tetap sih ya, karena saya benar-benar ibaratnya saya suka di sini gitu. Sebenarnya kan kalau orang mau bisa itu awalnya suka dulu ya, kalau nggak suka, kalau kita benci apa yang kita lakukan, kayaknya nggak akan pernah bisa deh gitu. Maksudnya kalau kita suka, jadi kita ada minat gitu ya, ada semangat juga gitu. Jadi kalau pertama ya harus suka, saya tetap bakal balik ke sini karena saya melakukan apa yang saya sukai dalam hidup saya gitu. Saya akan kembali ke sini gitu. Saya akan kembali ke sini dan kalau mungkin jadi trader lagi gitu. Cuman trader newbie-nya tolong di-shortin gitu. Gitu kok. Ya, ini berarti udah menjadi sebuah passion lah ya. Bahwa trading itu adalah sebuah passion buat kita lah ya. Iya. Hampir sebagian besar hidup saya dihabiskan di dunia ini gitu. Kalau misalnya saya nggak suka, kayaknya saya menyia-nyiakan hidup saya gitu selama ini. Betul. Oke. Nah, sebagai penutup untuk main stock kita kali ini kan berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, kita tahu bahwa karena PSBB, karena Corona, gitu ya, banyak bisnis-bisnis yang mungkin jalannya terseok-seok gitu kan.
mereka yang di Tanah Abang mungkin tokonya nggak bisa buka full, atau mereka yang di kantor sekarang work from home kan, banyak sekali akhirnya nyemplung ke dunia saham nih, dunia trading ini gitu kan, karena bermaksud untuk mendapatkan income tambahan. Ya kita bilang entah itu dia diiming-imingi sesuatu atau apa gitu. Nah, Cindy ada ini nggak suggestion, saran, tips newbie ini harus ngapain sih? Sebenarnya ya pertama tuh harus tahu jati diri ya. Investor atau trader itu udah nomor 1 ya. Terus seberapa besar sih sanggup nahan resiko juga ya. Misalnya jangan kita kan nggak dengarnya selalu cerita sukses orang gitu ya. Tapi kan sebelum sukses nggak tahu ya kisah babak belurnya gitu kayak gimana gitu. Jadi jangan kita ngegampangin juga gitu. Biasa karena kita nggak mau belajar itu karena kita ngegampangin gitu. Ini gampang, buat apa saya belajar gitu. Saya pernah ada di posisi itu, jadi saya ngerasain dulu karena selalu untung, jadi buat apa kayak gini belajar, tebak-tebak aja bisa gitu, ngapain saya belajar. Nah, kalau udah kayak gitu tuh awal danger gitu, harus cepat-cepat sadar gitu. Maksudnya ya kita mau kaya itu harus berusaha dari tangan sendiri gitu, nggak usah ngandelin orang lain. Karena saya juga dulu ada teman ya, wah jadi panjang jadi curhat ya. Jadi si teman saya ini mau trading, Sin boleh diajarin nggak? Oke lah, temen deket ya, nggak enak juga. Oke lah, lu baca buku ini dulu aja pertama, nanti lu tanya-tanya ke gua. Karena nggak mungkin saya langsung jelasin gitu, oh ini gitu, nggak mungkin kan ya kok ya. Maksudnya kalau lu benar-benar belum tahu apa-apa, sok baca dulu. Nanti apa pertanyaannya gua bantu. Terus dia jawab gini, gua tuh nggak punya waktu buat belajar. Ya udah, nggak usah aja. Gue jawabnya udah singkat. Karena kenapa jadi lu nggak punya waktu buat diri lu sendiri, gue harus punya waktu gitu buat lu. Nah gitu. Jadi lu mau kaya ya udah ayo belajar gitu. Sekarang kan banyak gitu ya, maksudnya yang ngasih edukasi gratis atau apa ya, ikutin aja gitu, cari yang stylenya kita suka, yang kita cocok juga gitu, untuk jadi panduan awal kita belajar gitu ya. Stylenya cocok juga kan nggak mungkin cocok 100% sembari mencari jati diri atau trading pakai uang kecil dulu. Jadi kalau misalnya sampai rugi nggak terlalu nyesek gitu ya. Jadi ya mulai trial error, kalau nggak senang dengerin orang ya udah trial error, misalnya trial error dengan modalnya dikecilin gitu. Jangan bener-bener ibarat ikan kita langsung nyembunnya ke samudra gitu ya, dari kolam dulu. Oh di kolam udah bisa berenang, pindah ke laut, ke pantai, dari samudra gitu, jangan langsung gitu lah. Ya harus ukur juga kemampuan mengaku resiko sih sama kemampuan psikologis ya. Sebenarnya balik-baliknya ke psikologi ya. Dan belajarlah kalau misalnya mau jadi investor, silakan belajar laporan keuangan dianalisa. Pengen jadi trader, silakan itu chartnya dipantau gitu. Jangan suka pengen dibantu sama orang lain gitu. Apalagi kan sekarang era informasi cepet ya. Kalau kita nggak bisa nyaring informasi yang benar malah jadi berbahaya. Misalnya ada orang iseng-iseng yang kayak tadi ternyata hoax gitu. Nah, ya jalan satu-satunya itu ya belajar sendiri dan cari jati diri sendiri gitu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan porto Anda selain Anda sendiri. Nah itu kok. Cindy sendiri buka kelas kan? Mungkin nanti akan buka kalau waktunya udah memungkinkan kok. Okay. Sekarang masih paciwuh bahasa Bandungnya. Tapi nanti ada ini kan, ada IG, ada YouTube juga kan, buat teman-teman bisa follow kan, ya kan? Nanti saya tampilkan di bawah, nanti biar teman-teman bisa langsung follow ke Cindy. Mau tanya-tanya juga boleh ya? Boleh. Biasanya saya suka, kalau hari Sabtu Minggu saya suka buka kolom pertanyaan tentang saham. Okay. Saham apa yang mau dibahas gitu. Ini dibahasnya di mana? Di YouTube-nya apa di Instagram? Di Instagram ya. Karena saya untuk ngedit YouTube-nya itu waktunya ini, nah itu si paciwuh tadi kok. Jadi belum keburu. Kalau di Instagram kan cepet ya. Tinggal berapa menit edit bisa langsung post gitu. Punya Telegram group juga nggak? Nggak, saya nggak. Saya independent trader, nggak mendirikan sebuah grup gitu ya, nggak. Ya. Oke. Nah ini buat penutup untuk mindset kita kali ini. Sekali lagi kan sini juga di IG-nya ada namanya Street Trader ya? Iya. Iya kan? Ini apa nih? Trader pengemis atau gimana? Oh bukan. Jadi saya anggapnya saya ini trader jalanan ya. Ya dari 10 tahun perjalanan saya aja dari jalan itu gitu kok. Oke. Ini makanya kenapa jadi street trader ya? Iya, saya belajar
dari jatuh bangunnya saya selama jalan 10 tahun di bursa gitu. Oke, jadi ini kita konfirmasi di street tradernya itu seperti itu ya. Iya kok. Oke, thank you Cindy untuk waktunya. Kita boleh berbincang-bincang. Cindy juga boleh hadir di Mindstock kita kali ini. Dan saya juga harapkan adalah Cindy jangan bosan-bosan ya. Nanti mungkin kita ada satu kesempatan kita bisa atur satu waktu untuk satu topik tersendiri. Kita bisa membahas tentang saham lah, tentang sesuatu yang jauh lebih menarik daripada hari ini. Teman-teman, demikian untuk Mindstock kita kali ini. Sampai ketemu lagi di Mindstock berikutnya dengan trader yang lain, dengan investor yang lain, mungkin juga dengan pengusaha, bisnismen, ataupun profesi apapun yang bisa kita pelajari dari mereka tentang dunia bisnis kah, dunia dagang kah, dunia trading termasuk dalam hal investasi di saham. Oke, sampai ketemu lagi untuk di Mindstock ke depannya. Salam tim.